Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai demokrasi Pancasila. Pengertian demokrasi. Demokrasi secara etimologis berasal dari dua kata, yakni demos yang artinya rakyat dan kratos artinya kekuasaan. Demokrasi secara umum berarti kekuasaan rakyat atau rakyat berkuasa. Demokrasi adalah pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jika dilihat dari sudut pandang organisasi, demokrasi adalah pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan ada di tangan rakyat. Dan negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Prinsip-prinsip dasar demokrasi Pancasila. Yang pertama, pemegang kedaulatan negara tertinggi adalah rakyat. Yang kedua, mekanisme kekuasaan mayoritas. Yang ketiga, pelaksanaan pemilihan yang bebas dan jujur untuk memilih perwakilan rakyat yang akan menjalankan pemerintahan selanjutnya. Dan yang keempat, dihargainya nilai-nilai kebebasan, toleransi, pluralitas, kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan. Bentuk-bentuk demokrasi. Menurut Torres, sebagaimana dikutip oleh Kailan dan Zubaidi, demokrasi dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek formal dan aspek substantif. Berdasarkan aspek formal, demokrasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu demokrasi sistem presidensial dan demokrasi sistem parlementer. Di sini maksudnya yaitu demokrasi sistem presidensial dipimpin oleh seorang presiden dan demokrasi sistem parlementer dipimpin oleh seorang perdana menteri, atau membebankan tanggung jawab pemerintahan kepada parlemen. Unsur-unsur dasar demokrasi. Keterlibatan warga negara dalam pembentukan keputusan politik, tingkat persamaan tertentu di antara warga negara, tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang dipakai oleh warga negara, suatu sistem perwakilan, dan suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas. Sistem demokrasi di Indonesia. Sistem demokrasi di Indonesia terdapat di dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Perkembangan demokrasi di Indonesia ini dapat dibagi ke dalam 4 periode, yaitu pertama, periode tahun 1945 sampai 1959, kedua, periode 1959 sampai 1965, ketiga, periode 1966 sampai 1998, dan keempat, periode 1999 hingga sekarang. Demokrasi di Indonesia, periode tahun 1945 sampai 1959. Periode ini adalah periode demokrasi dengan sistem parlementer. Kelemahan demokrasi parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Demokrasi di Indonesia periode tahun 1945 sampai 1965. Periode ini adalah periode dilaksananya sistem demokrasi terpimpin yang memberikan porsi yang lebih besar kepada negara di dalam mengontrol bidang-bidang kehidupan rakyat. Masa demokrasi terpimpin ini ditandai dengan dominasi dari presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan partai komunis yang bahkan menjadi salah satu kekuatan politik terbesar pada saat itu, serta semakin luas peran ABRI sebagai pemegang kekuasaan militer di Indonesia. Selanjutnya, demokrasi di Indonesia periode tahun 1966 sampai 1998. Periode ini juga lebih menonjolkan demokrasi dengan sistem presidensial. Meskipun secara normatif, pemerintah pada saat ini berkomitmen untuk melaksanakan Pancasila dan UUD
NRI tahun 1945. Secara murni dan konsekuen pada perkembangannya, peran presiden pada periode ini menjadi semakin dominan, khususnya terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 terkesan hanya sebagai alat politik dan legitimasi penguasa. Demokrasi di Indonesia periode 1999 hingga sekarang. Pada masa reformasi ini, demokrasi dijalankan dengan berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan di antara lembaga-lembaga negara, baik lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pada masa ini, peran partai politik kembali menonjol, sehingga pada saat yang sama menunjukkan bahwa demokrasi yang baru Indonesia ini memberikan ruang yang lebih besar bagi partisipasi rakyat di dalam lembaga legislatif.